kenapa kok pemerintah punya gagasan bikin WUS nih? Seperti apa sih feasibility study-nya, lalu juga feasibility bisnisnya itu seperti apa sih sehingga sampai akhirnya oke, tekan kontrak dengan Hmm. Cina bikin WUS. Itu bagaimana Hmm. sih? Tafadhol Tadi Ustaz. kan kita harusnya pertimbangan teknis dulu gitu ya, yang dimatangkan gitu ya. Baru nanti hal-hal lain yang mengikuti gitu. Kadang-kadang intervensi politik itu apa ya? Tadi kan kaitan dengan pilpres atau yang lain-lain ya. Kenapa kok pilihannya tuh China? Ya sistem sekarang kan seperti itu ya. Jadi bunga terus tiap tahun kan kita ditagih gitu ya. Terus nanti memberikan semacam apa jaminan lah gitu ya, karena sifatnya auditable gitu kan ya, dan tidak setiap orang bisa mengambil keuntungan untuk hal-hal yang sifatnya publik kan, sudah jelas pemilahan apa kepemilikan tadi ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini Royah TV menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV yang akan membahas tentang WUS, proyek ambisius atau prestisius. Ini akan kita bahas ya tentang WUS, sebuah kereta cepat yang ada di Indonesia dan itu adalah kereta pertama yang tercepat di Indonesia dan ini sudah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat terutama ketika seorang Menteri Keuangan menyampaikan, oh kalau untuk pembayaran utang WUS kami tidak akan APBN tidak akan kami tidak akan mengeluarkan dari APBN. Apakah seperti itu atau bagaimana? Sementara proyeknya itu banyak menggunakan APBN juga ya. Nah itu jadi masalah. Akhirnya timbullah polemik. Kita akan bahas ya tentang persoalan WUS ini bersama dengan salah seorang pakar transportasi khususnya perkereta apian. Itu luar biasa ya. Siapa beliau? Nanti kita akan sama-sama kenalan dengan beliau. Ya beliau orang baru di Royah TV. Baru pertama kali muncul di Royah TV ya. Baik pemirsa, kita akan bersama dengan beliau ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Seperti yang tadi sampaikan di awal, bahwa kita hari ini di spesial interview Royah TV akan membahas tentang WUS, proyek ambisius atau prestisius, bersama dengan Ustadz Dr. Eng Ahmad Sugiana, MT. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Itu baju dengan latarnya tuh sama warnanya. War- Mudah-mudahan itu. Itu latarnya gambar apa? Daleman WUS ya? Ya mirip bus ya, Oh cuma mirip WUS. yang Oh tapi bukan WUS ya? buka. Bukan. Oke. Baik, baik Ustadz. Ya, Ustadz Dr. Ahmad Sugiana. Ustadz ini baru pertama di Raya TV ya, Ustadz ya? Iya, Teh. Ustadz, punten nih. Kita pengen kenalan dulu. Ustadz dulu ambil doktor di luar negeri ya. Di mana Ustadz? Di apa? Korea di Seoul ya, di Di Kwangmun Seoul. University Oh, Seoul Korea ya. Selatan ya. Di Hmm. Universitas apa Ustadz? Kwangmun University, Kwangmun University. Oke. Ambil apa Hmm. waktu itu Ustadz? Mata kuliah apa? Waktu itu kalau departemennya sih kontrol ya dan instrumentation engineering ya, Hmm. tapi kekhususannya bidang railway control. Oh, railway contour. Oke, Hmm. baik ya. Itu berarti perkereta apian Ustadz ya? Iya, kebetulan
Profesor saya dulu saat itu jadi ketua Asosiasi Kereta Api Korea Selatan waktu itu. Oke, oke, oke. Hmm. Iya, baik, baik, baik. Berarti nanti ini luar biasa nih, kita akan ngomong tentang WUS nih Hmm. dengan Oke. seorang pakar. Pemirsa, ya, beliau adalah pakar di bidang perkeretaapian, kuliahnya juga ambilnya di Seoul, di Korea Selatan. Ya, kita tahu sendiri, salah satu kereta api tercepat di dunia, salah satunya adalah di Korea Selatan, ya, selain di Jepang dan juga Cina. Baik, Ustadz Ahmad Sugiana, bicara tentang WUS nih Ustadz, ya. Hmm. Ini dulu kenapa kok pemerintah punya gagasan bikin WUS nih? Kita coba ke belakang dulu, ke belakang untuk Ya. apa namanya, untuk melihat ya seperti apa sih feasibility Hmm. study-nya, lalu juga feasibility bisnisnya itu seperti apa sih sehingga sampai akhirnya oke, tekan kontrak dengan Hmm. Cina bikin WUS. Itu bagaimana Hmm. sih? Tafadhol Ustaz. Ya. Ya, ya kalau di master plan ya, atau kita mungkin nyebutnya rencana induk perkeretaapian nasional ya, kan? Hmm. Itu kan dari berapa 2008 itu atau berapa itu rencana itu kan kereta cepat itu sebenarnya yang ada itu pun baru ini ya rencana saat itu Jakarta Surabaya ya gitu kan ya. Oh, awalnya Walaupun Jakarta Surabaya. walaupun Hmm. itu sifatnya ini juga ya istilahnya apakah kan kalau ya mungkin kita balik dulu ke definisi ya. Jadi yang dikatakan kereta cepat itu adalah kereta yang kecepatannya di atas 250 kilometer per jam. Hmm. Kalau untuk jalur baru gitu ya. Ya. Tapi kalau jalur lama, misalkannya terus di-upgrade ya, tadinya misalkan kecepatannya di bawah itu bisa sampai di-upgrade dari apa jalur lama, kecepatannya di-upgrade jadi 200 kilometer per jam, dianggap itu masih kereta cepat. Gitu. Jadi apa dulu muncul idenya itu ya kereta cepat atau sebenarnya middle speed. Middle speed itu sekitar 160 kilometer per jam. Itu pun masih Jakarta apa Surabaya ya gitu kan. Hmm. Dan itu memang dulu kita kan sering ya proyek-proyek di kita ya apalagi mungkin ya salah satunya di transportasi ya. Itu munculnya ide itu kadang dari ini ya apa luar negeri ya gitu yang mau ngasih Hmm. funding gitu kan ya, mau ngasih Oke. loan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya bisa dikatakan lucu juga gitu ya. Misalkan mereka yang mau jual, mereka mau bangun, mereka yang buat kajian gitu. Jadi yang butuh mereka seolah-olah itu. Kita cuma jadi konsumen aja gitu kan ya. Jadi Hmm. kebutuhannya sesuai atau enggak gitu kan ya. Ya kadang ya kita tidak melakukan itu gitu kan ya. Jadi yang melakukan kajian awal itu justru dari Jepang gitu ya. Oh, oke. Itu yang mensupport itu terus meyakinkan terus dan ya ini juga mungkin yang harus kita perbaiki ya gitu. Jadi planning atau perencanaan itu ya harusnya kita gitu yang lead atau mendrive-nya gitu kan ya. Kalau mereka kan pasti memberikan usulan rencana itu pasti ada ya udang di balik batu lah, ada kepentingan gitu Iya, ya. iya, iya. Seperti Hmm. itu. Nah, kaitannya dengan WUS itu akhirnya memang eh ya kalau misalkan alasan ini kan sering munculnya kan tadi ya, jadi mengurai kemacetan gitu ya. Itu terus menggerakkan inilah apa istilahnya pertumbuhan ekonomi gitu kan ya, dengan Hmm. pergerakan orang menghubungkan kota-kota besar gitu ya. Nah itu makanya dulu ya muncul sebenarnya yang kuat itu ya tadi ya Jakarta Surabaya itu pun diturunkan. Bahkan ya mungkin tadi dengan istilah middle speed. Bahkan rencananya kan menggunakan jalur yang ada tapi sifatnya double decker gitu kan. Jadi yang existing itu di bawah, kita yang middle speed misalnya di atas. Oh, Jadi oke. nggak apa mengurangi juga mungkin pembebasan lahan dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi dulu rencananya seperti itu gitu. Cuma dengan berjalannya waktu eh ya ternyata ada ya tadi ya usulan itu eh ya mungkin pas itu ya sebenarnya sih ya usulan sih mungkin udah ini ya mungkin sebelumnya ada udah lama sebelumnya cuma mungkin mulai direalisasikannya itu kan di zaman apa Pak Jokowi mungkin ya gitu waktu beliau jadi presiden itu. Nah itu muncul tadi usulan untuk itu gitu dan
waktu itu memang akhirnya jadi program apa namanya PSN Pak, Pak. Jadi prioritas apa namanya program istilahnya proyek strategis nasional gitu kan. Jadi bahkan dulu awal-awal itu direncanakan itu harus selesai itu pas Pilpres ya 2019 ya itu makanya Hmm, oke. kayak proyek apa ya kita apa ya cerita Tangkuban Perahu lah gitu ya harus segera Hmm, gitu. Jadi awal-awal kan itu kan ditawarkan ya maksudnya ditenderkan lah ya. Jadi proyek itu ke apa Jepang sama apa China sih ya gitu dan terus ternyata kan bahkan pas awal-awal diusulkan kan sampai Menteri Perhubungan saat itu kan Pak Jonan kan memang menolak ya gitu kan ya, walaupun beliau Menteri Perhubungan gitu kan karena ya belum inilah belum apa perlulah untuk kereta karena pertama mungkin ya salah satunya tadi pertimbangnya belum merata ya gitu kan jadi di luar Jawa masih banyak pembangunan transportasi yang belum ya seperti di Jawa gitu ya makanya mending yang lain dulu gitu kan ya gitu tapi ternyata kan tetap berjalan ya gitu kan ya dan ya sampai ya Pak Presiden saya itu kan pasang badan ya jadi hmm, macet-macet eh ya ya masalah dulu kan masalah biasanya kan ya kalau infrastruktur ya atau transportasi itu biasanya masalah jaminan tadi misalkan dia minta jaminan ya dari pemerintah gitu kan. Ya mereka juga mungkin ya pertimbangan kalau macet atau apa ya. Tapi eh akhirnya kan itu di ya tadi ya istilahnya diselesaikan dengan oh, ini kita bukan G2G gitu. Kalau Jepang memang akhirnya waktu itu alasannya kan nggak menang itu karena tadi G2G itu ingin jaminan dari pemerintah itu PBN lah gitu ya. Terus dari apa yang China ini kan dia jaminannya tadi ya apa B2B gitu. Jadi business to business. Jadi melibatkan beberapa BUMN yang membuat apa konsorsium gitu ya. Dan itu eh ya berjalan gitu kan ya walaupun memang tadi ya jadi banyak ini ya jadi kan targetnya kan 2019 terus juga diundur lagi karena dengan berbagai dan ya ya kita memang ini ya di Indonesia itu banyak proyek-proyek tuh yang sifatnya itu eh tadi kan kita harusnya pertimbangan teknis dulu gitu ya yang dimatangkan gitu ya baru nanti hal-hal lain yang mengikuti gitu. Kadang-kadang intervensi politik itu apa ya tadi kan kaitan dengan pilpres atau yang lain-lain ya. Itu akhirnya ya teknis jadi kita ya harus ngikuti itu yang berat. Kalau bicara standarnya sih ya kalau misalkan ya referensi lah misalkan sebenarnya kereta cepat tuh bagaimana kan gitu. Kalau lihat sih misalkan dari inilah ya misalkan ya referensi-referensi di dunia misalkan ya. Jadi setidaknya ada 5 tahap ya tadi yang harus kita capai ya. Jadi pertama itu harus ada fase atau 5 fase ya. Emerging ya. Jadi munculnya narasi atau gagasan tadi dan itu harus dilihat dari sisi ya pertama yang jelas itu ridership lah ya. Jadi ridership forecasting. Jadi ini kira-kira berapa calon penumpang yang bisa apa dapat lah gitu ya. Terus juga kaitan transport service delivery, terus ya ada apa ya sustainable strategy terus political will ya apa politic will ya ya yang kelihatan kan biasanya tadi ya ridership ya jadi forecasting itu jadi perhitungan kira-kira berapa sih penumpangnya dulu kan awal-awal sekitar berapa sekitar 60 ribuan gitu per hari itu targetnya terus direvisi lagi jadi 30 ribu tapi ternyata kan sekarang realisasinya berapa 18 ribu gitu kan yang apa apa namanya yang weekday ya mungkin kalau weekend mungkin bisa lebih ya gitu terus jadi di situ aja dan kita kadang eh pra FS lah katanya pra feasibility study tadi itu yang sering tadi ya demi menggolkan apa terlaksananya project akhirnya itu di apa buat semacam over optimistic lah ya jadi terlalu optimis bahwa kita akan dapat segitu. Terus juga nanti kan setelah itu baru fase apa FS. Bahkan kalau dilihat tuh ya,
kalau lihat ya ininya referensi ya sekitar tadi ya. Jadi fase emerging aja ya, nah gagasan atau nah apa ide tadi itu aja sekitar 1 sampai 5 tahun ya kita untuk meyakinkan benar nggak sih gitu ini penting. Terus juga berikutnya ada FS apa feasibility apa study gitu kan. Itu sekitar 3 sampai 5 tahun lah kalau udah lihat sini. Ini kaitan dengan ya financial sama apa economic analisisnya seperti apa gitu kan ya. Terus function solution, terus ada desain awal lah ya. Terus ada acceptability dan lain-lain. Nah, terus baru ke fase berikutnya yang ketiga. Biasanya ini 2 sampai 3 tahun ya. Itu nanti ada project assessment ya. Terus ada biasanya kalau di ini kan ada istilah RAMS ya, reliability, maintainability, availability sama safety-nya. Ini bagaimana kebutuhannya kalau di desain itu, terus juga ya detail desain dan lain-lain. Yang keempat baru tadi di konstruksi ya. Konstruksi itu sekitar berapa 4 sampai 6 tahun ya. Mungkin kemarin launching berapa 2015. Kalau target 2019 kan cuma 4 tahunan lah ya. Itu makanya ini sekali gitu. eh, Biasanya dikonstruksi kan yang jelas tadi ya. Jadi financial commitment, terus maintenance sama operation plan-nya seperti apa. Terus ya nanti ada apa temporary employment ya, apa, pegawainya berapa sih yang ini gitu kan, yang terlibat ya. Baru terakhir kan nanti di fase tadi ya apa operasi gitu. Jadi nanti udah jelas ada traffic income-nya seperti apa. Tapi memang waktu itu memang ya kalau lihat mungkin dari penjelasan-penjelasan dari yang terlibat sebelumnya kan salah satunya kan ada beberapa kenapa misalkan ya apa namanya rugi lah itu ya. Kalau dari income tarif kan memang kita agak susah ya karena masih bersaing dengan yang lain ya. Gitu. Salah satu andalan income-nya kan ya kalau dijelaskan dari ya tadi ya mungkin yang terlibat di project sebelumnya kan kaitan dengan adanya TOD kan ya. Jadi apa Transit Oriented Development. Jadi biasanya di sekitar stasiun itu akan dibangun tuh misalkan pusat-pusat properti dan lain-lain. Dan ternyata kan itu tidak tercapai ya. Bahkan ada beberapa apa stasiun yang akhirnya kita geser ya. Jadi tadinya kan dari apa tuh Tegaluar Walini kan ya itu yang dekat Kebun Teh itu Karawang sampai ke Halim ya. Ternyata Hmm. kan yang Walini itu ya secara proses mungkin kurang gitu hanya digeser ke apa Pada larang. Udalarang gitu Hmm. seperti itu. Ya, Ustadz. Gitu. Ini Hmm. menarik Ustadz tadi dari rencana awal Jakarta Surabaya Hmm. menggunakan double decker tadi berubah Hmm. jadi Bandung Jakarta Bandung. Nah, Jakarta. Hmm. ini kenapa Ustadz kok bisa berubah itu? Apa yang jadi alasan utamanya kok bisa berubah itu? Itu. Nah ini susah. Ini ya kalau kita secara teknis sih ya mungkin yang lebih visible yang tadi yang bilang Jakarta Surabaya. Ya melihatnya mungkin banyak tadi ya. Kadang kan momen-momen politik gitu. Jadi kadang-kadang ada intervensi-intervensi gitu tadi ya. Ya, ya, ya. Itu yang kita susah baca ya. Misalkan alasannya seperti apa gitu ya. Termasuk ya kan sebenarnya udah banyak yang sebenarnya pengamat apa kebijakan atau transportasi yang memang menolak juga gitu ya gitu. Hmm. Itu dengan rencana Jakarta Bandung kan terlalu pendek terus Ya. juga apalagi sekarang kerasa tuh ya misalkan sebelumnya mungkin top speednya bisa sampai 350 ya cuma setelah sekarang Karawang dibuka top speednya mungkin di berapa 320 lah gitu ya Hmm. gitu karena kan harus segera untuk apa menurunkan kecepatan gitu ya jadi ya apa istilahnya ya walaupun mungkin argumentasi yang lain bahwa ini ya apa baru awalan aja gitu untuk nanti akan dilanjutkan sampai mungkin ke bahkan jalur selatan ya Jawanya gitu ya. Jakarta, Bandung sampai nanti kan ke Kertajati kan terus ada rencana seperti ini. Banyak sih misalkan rencana-rencana itu. Hmm. Cuma di kita kan realisasi itu kan sangat susah ya. Jadi planning itu macam-macam lah gitu kan ya. Ya termasuk ya selain mengusulkan ya makanya kan ada yang mengusulkan ya ya mending kita misalkan aktifkan aja tuh jalur-jalur kereta yang ada itu kan benar-benar masyarakat biasa mungkin tuh apa ya membutuhkan lah gitu kan Hmm. ya Hmm. gitu Hmm. kan apa animonya pasti tinggi gitu kan ya karena kenapa misalkan tetap
yang kereta cepat itu gitu. Jadi kalau secara teknis memang tadi ya itu. Jadi ya ini ya pendek gitu ya gitu. Jadi kalaupun misalkan ini sebagai staging ya mungkin harus segera dilanjutkan kan gitu kan ya gitu ini. Gitu. Jadi kalau di negara Eropa kan pendek-pendek karena dia memang terintegrasi ya dengan negara-negara lain ya. Misalkan kayak Hmm, di Prancis ke apa Belgia, Belgia mungkin pendek ya terus dia disambung ke Belanda gitu. Tapi dia tidak hanya di situ aja, memang dia itu apa diintegrasikan dengan yang lain. Dan oke. itu memang dibawahi oleh biasanya kan Uni Eropa lah. Nah, kalau Hmm. kita memang ya itu memang itu banyak yang mempertanyakan ya sisi itu gitu kan. Ustadz, Gitu. tadi ada yang Hmm. menarik tentang masalah perhitungan visibility study, Ustadz. Ustadz tadi Hmm. bilang ada ya secara normatif itu atau secara normalnya itu ada 5 tahun untuk bisa memutuskan apakah ya visible atau tidak gitu ya. Hmm. Nah, Tiga sembilan kalau itu. Bu sendiri berapa tahun, Ustadz? Boleh sampaikan? Hanya sebentar itu. Itu kan 2000 ya itu kan pas awal-awal kan ya sekarang kan udah banyak tuh ya penjelasan tuh bahkan mungkin dari yang dulu mendukung aja ya dia kan ya mungkin setahun mungkin ya gitu ya. Kalau ya karena rencana kan ujuk-ujuk ya maksudnya baru Hmm, tahu ada di master plan tuh nggak ada deh. Karena master plan itu kan sampai 2030 gitu kan berlakunya itu kan. Kalau ya. dari yang dokumen resmi itu. Hmm. KUSI ini kan muncul jadi baru-baru makanya regulasinya pun akhirnya banyak yang ya harus disiapkan baru gitu. Oh, oke. Ya, berarti ini Betul. betul-betul proyek Sangkuriang ya, Ustadz ya? Iya bisa. Baik, Ustadz. Kita akan Hmm. bandingkan antara WUS dengan jenis kereta cepat di Hmm. negara-negeri yang lain atau negara-negara yang lain, Hmm. ya, dengan skema pembangunannya, lalu juga panjang lintasannya, Hmm. lalu juga biaya yang diperlukan oleh Hmm. mereka. Nah, itu kita akan sama-sama bahas di segmen yang kedua, Ustadz. Oleh karena itu nanti Ya. kita akan bahas. Baik, pemirsa Ria TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Sugiana menarik sekali ya. Bahwa ternyata WUS itu adalah proyek Sangkuriang dan secara FS juga luar biasa ya. Semisal Ustadz Ahmad Sugiana punya patokan bersama dengan para pemikir lain atau para teknokrat lain untuk membuat sebuah kereta api cepat itu diperlukan visibility study kurang lebih 5 tahun, pemirsa. Sementara bus hanya 1 tahun. Luar biasa, Sangguryang ya. Nah, tadi Ustadz Ahmad Sugiana menyampaikan bahwa bisa jadi ada tekanan-tekanan politik yang akhirnya memaksakan untuk bisa dibangun WUS tersebut. Pemirsa, kita akan bahas tentang komparasi WUS dengan proyek sejenis di luar negeri. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di special interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Hari ini masih di acara spesial interview dengan tema WUS, proyek ambisius atau prestisius. Bersama dengan Ustadz Ahmad Sugiana. Baik Ustadz, kita sambung lagi pembahasan kita. Hmm. Menarik tadi diskusinya. Kita akan coba komparasikan antara WUS dengan kereta api cepat di luar negeri. Ya, ada yang menyatakan WUS itu segini panjangnya, menelan biaya sekian triliun. Sementara di Arab Hmm. Saudi harganya hampir mirip, panjangnya lebih lebar, lebih panjang. Ini gimana nih? Menarik untuk ditanyakan kepada Ustadz Ahmad Sugiana. Apa tuh Ustadz? Iya, ya memang sih kalau bicara ini. eh Biasanya kalau proyek ya, dulu ya railway ya. Memang kadang harus dicek dulu ya, misalkan kriteria atau komponen-komponen ini apa aja gitu. Ya. Hmm, Memang ada beberapa yang kita nggak bisa lakukan apple to apple ya, gitu kan ya. Jadi misalkan kemarin di Indonesia itu salah satunya kan ya kalau dikatakan ada sampai berapa 20% gitu ya. Misalkan pembebasan lahan itu hmm, jadi ya cukup mahal gitu kan. oke. Bahkan bukan sekedar mahal, kadang sulit gitu ya. Hmm, Karena ada ya kayak case misalkan contoh yang LRT Jabodebek itu kan, itu padahal tanahnya itu udah tanah pemerintah, tapi ternyata kan sudah
banyak di ini ya, huni oleh masyarakat sehingga pada saat akan digunakan itu malahan minta ganti rugi gitu ya. Jadi akhirnya jadi susah bahkan membekak secara biaya. Nah, memang kayak misalkan yang WUS itu salah satunya juga begitu sih. Jadi nanti pembebasan lahan, terus ternyata juga ada kayak dengan struktur gitu ya, tanahnya gitu ya. Itu Hmm. yang itu perlu mungkin penguatan-penguatan lah, termasuk kayak misalkan tadi kan ada beberapa terowongan gitu kan ya. Itu jadi ya memang ya tadi ya mungkin di perencanaan itu yang perlu kita apa matangkan ya sehingga pas pelaksanaan gitu sehingga kita tidak ada hal-hal yang baru yang harus di adjust tapi jadi bengkak Hmm. gitu ya. Nah, kemarin ya kalau yang ramai kan tadi ya ini yang Arab Saudi Riyadh Jeddah itu kan panjang sekali tapi kok Ya betul. ini ya itu salah satunya kan mungkin di sana tadi ya pembebasan lahannya apakah di sana mungkin gurun gitu kan. Terus juga Hmm. pemerintahnya kan kayak di Cina sendiri mungkin pembebasan lahan tuh ya warga itu benar ya nurut aja mungkin sama pemerintah itu mungkin karena aturan dan ya apa kekuatan politik dari pemerintah kali ya. Jadi kayak di Arab Saudi ya ini ya istilahnya apa pertama gurun terus kedua mungkin kalaupun ada dia pemerintahnya benar-benar berhak gitu untuk Hmm. bisa menggunakan jalur yang kalau itu dilewati termasuk kayak di China itu gitu kan ya walaupun mungkin ada beberapa case lah ya misalkan dia ada yang warga nggak mau dibeli atau apa itu tapi secara umum balik sistemnya kan apa sosialis komunis gitu ya itu kan semua milik negara gitu kan Betul. tapi kalau di Hmm. kita salah satunya itu terus yang lain ya memang eh ya tadi ya yang mungkin bisa kelihatan bisa diukur sebenarnya kayak ya sipil ya tadi jadi apa struktur itu ya tapi itu pun kan kemarin ngebengkak ya macam-macam sih masalah mungkin dolar atau masalah kemarin COVID gitu ya. Terus ya mungkin yang tadi kan diduga ada ya indikasi-indikasi yang membengkakan ya misalnya seperti itu mungkin yang ya memang nggak mudah untuk di ini ya di apa di di ininya apa dibuktikannya gitu. Jadi perlu Hmm. memang ini. Terus juga kaitan dengan hal-hal yang lain biasanya sih engineering ya. Engineering itu kan kelihatannya tidak kasat mata ya. Jadi termasuk kayak software gitu ya. Jadi beberapa kayak rebel control kita kan banyak software juga ya. Itu kadang standarnya itu nggak mudah. Misalkan ini harusnya berapa sih gitu kan nilainya itu kan untuk project Ya. ini. Gitu kadang dengan apa stasiunnya berapa stasiun gitu kan. Jadi software itu kan dianggapnya satu kesatuan ya. Jadi kadang dia nggak melihat per stasiun gitu. Karena Hmm. setiap stasiun harus terintegrasi. Cuma kan dari situ eh, kemalan atau enggak ya itu yang memang harus bisa di ini ya. Maksudnya harusnya ada ya ini kan kita sebenarnya susah sekali ya. Kemarin kan timnya tim apa khusus pokoknya harus beres semuanya ini gitu. Hmm. Jadi apa namanya waktunya itu benar-benar kayak diburu-buru ya tuh. Jadi makanya Hmm. terus ngebengkak sampai berapa? Hampir berapa 20% tuh ya apa cost of run-nya itu gitu. Gitu. Jadi udah cukup mahal terus membengkak gitu kan. Terus yang disayangkan lagi ini apa ya? Transfer teknologi itu tadi ya. Jadi Ya. eh, biasanya negara-negara lain ya contoh misalnya kayak ya ya Jepang apalagi dia kan yang pertama kali mengembangkan kereta cepat kan Jepang. Contoh yang mungkin dekat sebenarnya Korea ya. Jadi negaranya kan tidak ini sekali ya maksudnya mirip dengan kita awal-awal ya gitu. Cuma sekarang mungkin udah melesat jauh. Jadi dia dulu pada saat dia membangun kereta cepat ya memang sama ya. Jadi bagaimana untuk ya tadi ya menumbuhkan ini ekonomi gitu kan. Jadi menghubungkan kota besar di utara sama selatan kan. Seoul di utara, Busan di selatan gitu. Terus apa? Tapi dia ada target tadi transfer teknologi gitu. Jadi tidak sebatas dia beli gitu kan ya teknologi ke yang lain terus kita pakai saja. Tapi dia ada target makanya melibatkan para apa ya teknokrat terus akademisi gitu ya dan pemerintah bahwa nanti dia harus punya tadi kemandirian teknologinya tadi gitu. Jadi makanya waktu itu kan dari Prancis ya terus mungkin 15 sampai 20 tahun lah gitu. Akhirnya dia udah Hmm. bisa sekarang buat sendiri gitu. Baik keretanya maupun kontrolnya dan lain-lain. Ya.
awal-awal mungkin tahap pertama dia berhasil itu dia mungkin keretanya tuh wah goncangannya apa gitu ya, terus ribut lah suaranya, pokoknya nggak ini banget lah, Gak nggak nyaman. nyaman gitu. Hmm. Tapi sama pemerintahnya tuh tetap disupport gitu bahwa ini apa, walaupun misalkan tidak sebagus kereta yang lain, misalkan yang luar negeri yang lain, tapi kita bisa tahu masalahnya di mana dan kita bisa Oh. perbaiki dan kembangkan lagi gitu kan. Hmm. Nah, kita misalkan di sini itu kan sayang sekali ya. Jadi apa partner-partnernya misalkan harusnya kan industri dalam negeri dilibatkan, terus juga transfer teknologi gitu kan. Yang ada ya kita kan ya sampai pembangunan aja hal-hal yang sifatnya kasar misalkan di lapangan operator-operator apa itu harus datangkan dari luar gitu. Hmm. Seperti itu apa yang apa disayangkan seperti itu. Oke. Berarti persoalannya itu bisa jadi di persoalan pembebasan lahan, lalu Hmm. juga di persoalan apa namanya aplikasi atau sistem kontrol ya, Hmm. software-software, dan tadi kita tidak diberikan akses untuk apa namanya alih teknologi untuk kedepannya Betul. pembangunan, itu ya Hmm. disayangkan sekali. Baik, tapi inti permasalahannya berarti ke persoalan FS yang tadi ya, FS yang terburu-buru Ya sehingga di akhirnya awal itu. persoalan jadi biaya jadi membengkak, Hmm. itu ya. Baik Ustaz. Nah, Hmm. ini kalau boleh apa namanya Ustadz sampaikan coba, kenapa kok pilihannya tuh China? Kenapa kok nggak Jepang? Kenapa Hmm. nggak Korea gitu untuk WUS ini? Hmm. Barangkali pilihan Cina tuh karena apa, Ustadz? Tabadol, Ustadz. Eh, Yang dulu memang ikut tender kan Jepang sama China ya. Terus Hmm, pilihan Jepang itu nggak dipilih karena ya salah satu pertimbangannya tadi dia minta garansi dari ya, pemerintah lah PBN gitu kan. hmm, Sedangkan yang China kan awal-awal janjinya nggak melibatkan APBN gitu kan, nggak melibatkan pemerintah, itu murni bisnis gitu. Jadi hmm, B2B. Makanya dia apa ya paling sifatnya BUMN gitu kan. ya, Nah, itu alasan yang ya dianggap ya cukup apa ya penting lah menjadi penentu kemenangan. Karena kalau dilihat dari sisi tadi ya bunga itu yang harus dibayar itu ya kan Jepang dikatakan lebih rendah. Ya walaupun kalau dijelaskan dari tim dulu yang terlibat dikatakan ya kalau dihitung secara keseluruhan itu sama aja sih sebenarnya nggak beda jauh gitu. Cuma kalau lihat di sisi yang utama ya tadi ya, jadi dia tidak ada apa jaminan dari pemerintah. Jadi hmm, pemerintah APBN nggak aman lah tidak dilibatkan. Walaupun di ujung-ujung sini kan ternyata malah minta jaminan juga kan dari pemerintah gitu kan hmm. melibatkan. Itu yang apa ya iya kita susah ini ya, makanya kayak janji politik itu harusnya bisa di ini apa bisa diaudit gitu kan. Ya betul betul. Baik Ustadz, kita akan bahas tentang apa nama dampak dari keberadaan WUS ini ya, terutama pembebanan terhadap APBN dan sebagainya di segmen Hmm. yang ketiga Ustadz, di Hmm. segmen yang terakhir. Baik, pemirsa Royal TV, luar biasa ya pembahasan kita dengan Ustadz Ahmad Sugiana, bahwa kalau kita coba komparasikan dengan kereta api cepat sejenis ya nggak bisa langsung dikomparasikan ya, harus lihat dari sisi-sisi yang lainnya, dan ternyata memang faktornya ke faktor visibility study yang terlalu cepat sehingga akhirnya berdampak pada membengkaknya biaya. Dan itu apa namanya tentunya sudah disampaikan oleh para teknokrat kepada pemerintah Indonesia. Oke, oleh karena itu kita akan bahas tentang dampaknya bagaimana nih setelah bus itu ada, apakah APBN akan terbebani atau bagaimana, sementara Menteri Keuangan bilang kami tidak akan membayar. Siapa nih kalau gitu yang membayar hutangnya? Sementara bus belum bisa apa namanya secara profit belum bisa membackup. Kita akan bahas di segmen yang ketiga. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di special interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini kita sedang membahas spesial interview tentang WUS, proyek ambisius atau prestisius. Baik
dengan Ustadz Dr. Ahmad Sugiana. Baik Ustadz, ini segmen Hmm. yang terakhir ya, kita akan membahas tentang dampak dari tadi kesalahan visibility study sehingga akhirnya faktor biaya membengkak dan Menteri Keuangan angkat tangan tidak akan membantu katanya. Yang kasihan PT KAI. Sekarang, apa Ustadz untuk disampaikan ini bagaimana Ustadz dampaknya ini? Ya, memang tadi kan ternyata kan hal-hal yang dulu diharapkan bisa jadi pendapatan itu kan Hmm, ternyata kan nggak bisa didapatkan ya kayak tadi kan. Jadi selain tiket itu karena tiket itu kan pasti ada thresholdnya ya, misalnya batas betul. batas kemampuan si masyarakat sebatas apa gitu kan. Ya. Apalagi kan masih banyak mungkin pilihan-pilihan moda transportasi lain ya kalau Jakarta Bandung itu tuh ternyata kan ya tidak signifikan termasuk kayak TOD. Nah itu ya akhirnya memang ya tadi ya jadi eh, merugi terus kalau dari Menteri Keuangan kan dia tidak mau untuk ya tadi ya dengan APBN. Kemarin kan mempersilahkan untuk ke Danantara gitu kan sebagai Hmm. pengelola apa BUMN kan gitu dan itu untuk dia apa membayarkan utang dan lain-lain seperti itu. Memang pilihan-pilihannya kalau di apa ya kalau di apa di ya sistem sekarang kan seperti itu ya. Jadi bunga terus tiap tahun kan kita ditagih gitu ya. Terus kemarin kan akhirnya apa ya apa meminta keringanan kan dengan tenor diperpanjang gitu kan. Itu jadi berapa kemarin ya? 60 tahun ya kalau nggak salah gitu. Itu jadi apa nilainya segitu tapi kita cicilnya bisa lebih panjang. Gitu. Jadi memang kayak si malakama ya gitu kan. Maju kena mundur kena gitu kan gitu seperti Hmm. itu. Baik, Ustadz. Nah, artinya bahwa tetap pemerintah lah yang akan terkena dampaknya dan Hmm. kalau pemerintah yang terkena dampaknya, rakyat juga yang akan terkena dampaknya. Nanggung. Baik. Terus, Nah, ini proyek yang ambisius. Berarti Ustadz, kalau misalnya kita sebutkan ini adalah proyek yang ambisius, bagaimana hmm. menurut Ustadz? Iya, dan ambisiusnya kan ambisius bukan bersama-sama orang tertentu aja gitu kan. Ah, ambisius orang-orang tertentu ya, Ustadz ya? Oke. Iya, itu. Baik, baik. Nah, Hmm. bicara tentang Islam, Ustadz, ya Hmm. seorang pemimpin atau seorang khalifah tentunya harus bisa memperhatikan tentang hajat hidup Hmm. masyarakatnya, termasuk masalah transportasi nanti ke Hmm. depannya. Menurut Ustadz seharusnya bagaimana kalau kita coba komparasikan dengan Hmm. Islam? Tafadhol, Ustadz. Iya, saya tuh coba ya memahami misalkan tadi ya pengelolaan transportasi. Kalau memang secara teknologi itu kan tidak jauh berbeda sih ya. Jadi bahkan misalkan WUS atau teknologi yang lain atau mungkin nanti yang Islam sekalipun atau apa itu kan itu ya relatif ya netral saja kalau bicara teknologi gitu ya. Jadi Hmm, kita butuhkan. Yang jadi masalah nanti biasanya di pengelolaan ya. Jadi memang biasanya proyek-proyek misalkan ya infrastruktur khususnya misalkan kereta api itu ya. Itu kan ada yang biasanya pendanaan kalau yang sekarang itu kan ya. Itu kan biasanya dia kalau misalkan negaranya nggak punya dana, dia biasanya ngundang investor. Bisa jadi investor itu swasta dalam negeri atau misalkan dari luar negeri. Nah, ya kalau mungkin dalam sistem kapitalisme sekarang ini kan dia eh ya ada beberapa misalkan contoh misalkan di apa negara itu ada sekarang kan sistem apa namanya PPPP ya jadi public private partnership gitu ya jadi eh swasta berkontribusi untuk misalkan dalam pembangunan termasuk ya salah satunya mungkin kereta api. Nah, biasanya mereka itu minta apa bukan kompensasi istilahnya itu ya minta dia itu kadang ada sampai ada project ya misalkan semua itu dananya yang membiayai dari swasta tadi. Tapi dia minta kompensasi ke pemerintahnya itu, eh, kami akan kasih semua ini, misalkannya ya railway systemnya semuanya itu ke Anda. Bahkan dia nggak minta dibayar ya, mungkin nggak dibalikin. Tapi dia minta kompensasi misalkan ada lokasi-lokasi strategis secara bisnis, misalkan stasiunnya, kadang ada logo dia atau ada nama perusahaan dia gitu kan ya. Sehingga nanti fasilitas publik itu seolah-olah
itu punya dia dan itu minta dalam waktu misalkan berapa puluh tahun. Dia biasanya kalau swasta itu dia udah menghitung kan, apa namanya return of investment itu berapa lama gitu. Sayangnya kan kalau dari situ seolah-olah nggak fair ya. Jadi fasilitas publik yang harusnya itu milik masyarakat bersama, gara-gara alasan apa bahwa swasta itu dia investasi gitu ya, dia punya akses untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Nah itu mungkin yang berbeda dengan Islam gitu. Dalam Islam itu bagaimana apa ya tadi swasta atau individu itu nggak boleh dia mengambil manfaat gitu ya, ya dengan seenaknya gitu kan ya dari fasilitas publik tadi gitu. Jadi harusnya dia tetap sama. Apa nggak boleh ada yang ngambil keuntungan seenaknya gitu. Sehingga kalau dari situ ya walaupun beberapa negara ya kayak misalkan kemarin di misalkan di Swiss atau di negara-negara mungkin Skandinavia ya ada mungkin transportasi kadang ada yang mungkin murah banget bahkan mungkin gratis bahkan mungkin nggak bayar pun kadang nggak ada ini ya misalnya nggak ada yang negur atau apa gitu kan ya. Itu mereka biasanya itu diambil dari pajak gitu. Pajaknya memang biasanya tinggi kan mungkin bisa jadi 40% atau lebih gitu ya. Nah, cuma mereka kalau secara apa eh, manusiawi misalkan masyarakatnya ini nggak setuju nggak sih dengan pajak yang tinggi kan gitu. Karena pada faktanya beberapa ya akhirnya masyarakatnya merasa tertekan juga gitu kan. Gitu. Jadi semacam cari jalan keluarnya seperti apa gitu dan sehingga akhirnya ujung-ujungnya kalau saya melihat itu ya bahwa yang benar-benar tulus ya ingin ngurusin rakyat masyarakat tapi dengan nggak jual beli gitu ya, secara bisnis itu hanya Islam saja gitu. Gitu untuk apa bahkan kita kan ada istilah wakaf ya atau sodako atau apa jadi kalau misalkan ada masyarakat ingin misalkan kontribusi itu untuk pembangunan karena negara dananya terbatas dia tidak berpikir bahwa dia harus dapat untung itu dulu mungkin ada proyek yang ya cukup terkenal ya misalkan kayak dari apa tuh Damaskus ke Madinah gitu ya zaman khilafah saat itu kan sampai ya dicontohin ini apa khalifahnya mewakafkan misalkan hartanya, terus warga juga bondong-bondong gitu. Dan dia tidak melihat bahwa saya harus dapat untung berapa nih, atau saya harus dapat kompensasi apa nih setelah saya nyumbangkan seperti itu. Gitu itu yang mungkin berbeda sekali gitu. Jadi kalau secara mungkin pelayanan, teknologi dan apa mungkin kelihatannya sama gitu. Tapi nanti kalau di balik itu pengelolaan, apalagi tadi kan kaitan dengan keuangan gitu, itu ya dengan apa ya bunga pinjaman dari dan lain gitu. Dan terus juga kalaupun ada yang mau investasi pasti mereka tuh ingin dapat keuntungan gitu dan itu jadi tidak ada apa ya istilahnya no freelance lah tidak ada makan siang gratis lah itu dari bantuan. Beda kalau misalkan di bahkan si sistemnya sendiri gitu. Jadi dia ngasih ke masyarakat segini, pasti dia nanti akan minta apa gitu ke masyarakatnya. Nah, kalau dalam Islam tuh, kalau saya melihatnya tuh dia benar-benar tulus untuk tadi ngurusin masyarakat gitu. Baik, pemirsa Royal TV, luar biasa ya pembahasan dari Ustadz Dr. Ahmad Sugiana berkaitan dengan persoalan WUS yang intinya tadi sampaikan terakhir bahwa hanya dengan Islam pemerintah itu apa ya ikhlas ya Hmm. tidak punya pretensi tentang profit apalagi tentang masalah public transportation yang itu tentunya bukan persoalan mencari untung tetapi adalah pelayanan bicara tentang pelayanan dan kalau bicara pelayanan tentunya juga bukan hanya persoalan siapa yang membiayai tapi pemerintah harus memikirkan itu semuanya ya dari apa dari pos-pos pendapatan sebuah negara dalam Islam. Baik, kita akan coba dengarkan closing statement dari Ustadz Dr. Ahmad Sugiana. Tahu Ustadz, bagaimana Ya, closing statementnya? ya, ya transportasi itu memang apa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Cuma memang pilihan-pilihan misalkan teknologi gitu kan ya itu memang harus yang tepat juga gitu. Ya. Jadi tidak sembarang kita sekedar milih ini teknologi yang paling canggih gitu ya. Hmm, Dan tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana tadi ya pengelolaan keuangannya. Karena ini banyak akhirnya kita dikhawatirkan terjebak ya tadi dengan ya dengan istilah hutang atau ada investasi yang lain gitu. Karena pada faktanya gitu mereka yang memberikan hutang atau investasi
tidak benar-benar sebenarnya memberikan bantuan ya, tapi tetap Hmm, ada interest ya yang ingin mereka dapatkan. Dan kalau melihat dari pengelolaan itu ya hanya Islam sajalah sebenarnya yang benar-benar mengelola gitu kan ya. Ya tentunya dengan orang-orang atau personil yang amanah tentunya gitu. Tapi secara konsep Islam itu memberikan semacam apa jaminan lah gitu ya karena sifatnya auditable gitu kan ya dan tidak setiap orang bisa mengambil keuntungan untuk hal-hal yang sifatnya publik karena sudah jelas pemilahan apa kepemilikan tadi ya seperti itu. Jadi transportasi itu akan jadi lebih benar-benar bermanfaat dan juga tadi ya akan dirasakan ya tentunya lebih luas gitu kan ya oleh masyarakat. baik. Terima kasih Ustadz Dr. Ahmad Sugiana atas Hmm. waktu dan juga pemaparannya ya berbagi dengan Royal TV. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat Ustadz dan keluarga ya. Dan ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan juga pemirsa Royal TV. Baik pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad, Dr. Ahmad Sugiana luar biasa ya, pengetahuan yang luar biasa bagi kita semua ya. Silakan share karena ini adalah bagian dari edukasi kepada kita semua bahwa ternyata bicara masalah transportasi bukan hanya bicara tentang teknologi, tapi bicara tentang masalah keuangan, bicara tentang pengelolaan, kebijakan, governance dan sebagainya. Dan tentunya dengan sistem kapitalis yang seperti ini, di mana profit atau keuntungan menjadi sebuah hal atau sebuah tujuan satu-satunya, tentunya tidak ada dalam Islam. Ya, dalam Islam pelayanan itu nomor satu. Dan kembali kepada persoalan kepemilikan, siapa yang punyanya ini ya. Dan tentunya pemerintah dalam Islam itu harus memikirkan betul bahwa transportasi publik adalah milik publik yang akan dikelola oleh negara dan negara punya kewajiban untuk bisa membuat kenyamanan bagi si publik itu sehingga rakyat pun akan bahagia ya berkah sehingga insya Allah ya dengan Islam sebagai rahmatan alamin itu menjadi keberkahan bagi kita. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang untuk menerapkan Islam secara kafah dalam naungan khilafah alamin haji nubuah. Saya Ponseti Profit bersama dengan tim kerja Royal TV mohon undur diri. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di acara spesial interview pekan depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.